Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 78, praktikan laboratorium simulasi komputer, sesi Senin, yang beranggotakan yang pertama ada Benaya Harsis, NPM 20132, dan saya sendiri, Pramisya Ladina Putri, NPM 20036. Jadi di modul kali ini kami akan memaparkan hasil pengerjaan laporan resmi dan juga pengaplikasian software dengan judul Analisis Simulasi Sistem Dinamik Produksi Jagung PT Indocorn dengan menggunakan software Vensim. Untuk abstraknya sendiri, jagung itu merupakan salah satu komoditas pangan yang diproduksi oleh PT Indocorn. PT Indocorn ini merupakan sebuah perusahaan yang menerapkan produksi make to order dengan permintaan yang tidak menentu. Dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan, terkadang masih ditemui beberapa sistem yang dinilai masih kurang optimal, sehingga perusahaan tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumennya. Nah, PT Indocorn ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memperbarui prosedur serta kapasitas produksi dan menyesuaikan tenaga kerja yang ada. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana skenario simulasi dinamik yang memiliki dampak yang paling menguntungkan bagi produksi jagung di PT Indocorn. Untuk mensimulasikan suatu sistem ini digunakan suatu aplikasi digital berupa software Vensim, di mana aplikasi ini mampu memuat skenario simulasi berdasarkan proses sistem produksi yang telah dibuat. Dengan harapan menggunakan software Vensim ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Indofood. Nah, dari hasil simulasi ini akan didapatkan hasil simulasi permasalahan yang ada di PT Indofood. Nah, dari hasil simulasi dinamik menggunakan software Vensim menggunakan 4 skenario, maka yang dipilih adalah skenario produksi jagung dengan peningkatan permintaan konsumen tertinggi. Pada skenario ketiga, produksi atau ketersediaan jagung mengalami kecenderungan peningkatan dan sempat mengalami penurunan hanya pada tahun 2023 dengan hasil produksi tahun 2022 sebesar 2022 ton, tahun 2023 sebesar 1.618 ton, tahun 2024 sebesar 2.014 ton, tahun 2025 sebesar 3.210 ton, tahun 2026 sebesar 5.206 ton, dan tahun 2027 sebesar 8.002 ton. Masuk ke pendahuluan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga membuat negara Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor pertanian. Peran sektor pertanian dalam pembangunan Indonesia dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Pertanian tanaman pangan terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu pertanian padi dan palawija. Salah satu tanaman palawija yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia adalah tanaman jagung. Jagung merupakan komoditas pangan kedua setelah padi dan sumber kalori atau makanan pengganti beras. Di samping itu juga sebagai kebutuhan ternak. Kebutuhan jagung akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat dan kemajuan industri pakan ternak, sehingga perlu upaya peningkatan produksi melalui sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta ketersediaan lahan maupun potensi hasil dan teknologi. Untuk pengertian sistem sendiri, artinya kumpulan objek yang bekerja bersama-sama menghasilkan metode, prosedur, teknik yang digabungkan dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk pengertian simulasi, artinya cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Jadi metode simulasi ini adalah peniruan atau perbuatan yang bersifat menirukan suatu peristiwa seolah-olah seperti peristiwa yang sebenarnya. Untuk pengertian dari sistem dinamis adalah metode yang dapat difungsikan sebagai pembentuk struktur dan perkiraan perilaku, juga umpan balik sistem dalam bentuk terpadu. Metode ini sudah dipakai peneliti terdahulu dalam membentuk pemodelan sebuah pengelolaan air dari aspek kualitas maupun kuantitas. Dinamika sistem ini adalah perangkat analisis sistem yang dapat dipakai untuk membuat simulasi sistem kompleks. Perangkat lunak dinamika sistem yang dapat digunakan seperti Stella, PowerSim, Simil, dan Vensim, di mana membantu memformulasikan model dari komponen-komponen stok dan aliran.
Dinamika sistem ini berbasis pada persamaan difference dan diferensial. Pada modul ini, kita menggunakan aplikasi FENSIM PLE atau Personal Learning Edition adalah sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simpel kausal serta diagram stok dan flow. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ini tertarik untuk melakukan penelitian analisis simulasi sistem produksi jagung di PT Indocorn dengan menggunakan software FENSIM. Mengkombinasi kemudahan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis yang kompleks dengan penggambaran validasi dan verifikasi model tersebut. Tujuannya ialah untuk melakukan simulasi terhadap beberapa kondisi yang ada yang nantinya dapat diambil kesimpulan hasil terbaik atau ketersediaan bahan dengan harapan memiliki dampak yang paling menguntungkan dalam produksi jagung di PT Indocorn. Pada praktik yang telah dilakukan dengan software FENSIM, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode ini dengan sendirinya sudah mendapatkan hasil yang akurat dan optimal. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, dengan menggunakan software FENSIM ini, penulis dapat melakukan penelitian analisis simulasi sistem dinamik produksi jagung di PT Indocorn menggunakan software FENSIM. Simulasi sistem dinamik produksi jagung menggunakan software FENSIM ini mengkombinasi kemudahan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis yang kompleks dengan penggambaran validasi dan verifikasi model dalam mengerjakan penelitian ini. Kemudian yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengelolaan data. Data yang dikumpulkan dilakukan dengan melakukan observasi terhadap beberapa variabel yang dapat mempengaruhi ketersediaan atau produksi jagung pada PT Indocorn, yang mana data dari variabel tersebut digunakan sebagai parameter tertentu untuk mengetahui hasil simulasi dari skenario yang nanti sudah dirancangkan. Berikut ini adalah data yang akan dibutuhkan dari hasil observasi. Yang pertama, persentase tren pasar naik, persentase tren pasar turun, luas lahan produksi, pemberian pupuk, perawatan dan pemeliharaan, musim, kontrol hama, luas lahan gagal panen, jumlah permintaan konsumen, dan ketersediaan jagung. Kemudian, ini merupakan diagram simpel kausal atau causal loop diagram. Terdapat bentuk aliran dari 10 data yang sudah dikumpulkan hingga menuju ke hasil panen. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengolahan data. Metode pengolahan data yang dilakukan pada modul ketiga ini menggunakan bantuan software FENSIM. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama mulai, kemudian studi pustaka dan studi lapangan, dilanjutkan perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada tahap pengumpulan data, terdapat 10 data yang dikumpulkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dilanjutkan ke pengolahan data menggunakan software FENSIM. Kemudian verifikasi, dilanjutkan validasi. Jika sudah valid akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Jika belum akan dilanjutkan atau diulang dari tahap pengumpulan data hingga data sudah valid. Kemudian ada tahap kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu ada proses verifikasi dan validasi data. Untuk model yang telah dibuat dan dirancang, selanjutnya akan dilakukan check model atau proses verifikasi model untuk mengetahui apabila model tersebut tidak ada elemen-elemen yang error, sehingga model dapat dijalankan tanpa error. Hasil model yang sudah terverifikasi ini adalah hasil running dari model yang telah dibuat pada gambar-gambar di bawah, dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Berikut ada kotak box dialognya yang menunjukkan bahwa FENSIM telah memverifikasi model kita. Nah, selanjutnya ada proses validasi model. Nah, validasi ini dilakukan secara statistik dengan membandingkan data sistem nyata, data empiris, dengan output sistem model. Nah, variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Untuk berikut di bawah ini adalah validasi pada model FENSIM. Dapat kita lihat pada tabel ada total ketersediaan jagung yang berdasarkan sistem nyata atau real dan hasil simulasi dari tahun 2022 hingga 2027. Juga didapati rata-rata dari sistem nyata atau real dan hasil simulasi. Juga ada standar deviasi.
Lalu selanjutnya ada perhitungan, yaitu berdasarkan percent error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi. Untuk rumusnya ada E1 sama dengan rata-rata hasil simulasi dikurangi rata-rata hasil sistem nyata dibagi hasil rata-rata sistem nyata. Didapatkan bahwa E1 sama dengan 0,003706. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan percent error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, untuk rumusnya sama, itu didapatkan 0,000987. Boleh ke selanjutnya. Selanjutnya pada output simulasi itu ada stock flow diagram dari mode produksi jagung. Jadi stock flow diagram ini merupakan pengembangan selanjutnya dari causal loop diagram, di mana stock flow diagram ini mengandung beberapa logika formulasi untuk simulasinya. Jadi aliran prosesnya berisikan beberapa fungsi yang nantinya mendapatkan hasil untuk simulasinya. Langsung ke skenario 1. Nah, pada skenario 1 ada graph path. Pada graph path-nya ini dapat kita ketahui bahwa ketersediaan jagung atau produksi mengalami kecenderungan kenaikan dari tahun ke tahun dengan hasil akhir simulasi pada tahun 2027 yaitu sebesar 4.002 ton. Lalu selanjutnya pada hasil skenario 2 yaitu skenarionya adanya peningkatan permintaan jagung. Pada graph path ditunjukkan bahwa hasil produksi atau ketersediaan jagung mengalami penurunan, kecenderungan penurunan dengan hasil simulasi terakhir pada tahun 2027 sebesar 2 ton. Lalu pada skenario 3 selanjutnya. Nah, pada skenario 3 ini skenarionya adanya penurunan permintaan jagung. Pada graph path menunjukkan bahwa ketersediaan jagung mengalami kecenderungan peningkatan tapi sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan hasil akhir simulasi pada tahun 2027 sebesar 8.002 ton. Skenario 4. Pada skenario 4 ini skenarionya adanya peningkatan persediaan jagung. Nah, pada grafik bisa dilihat bahwa ketersediaan jagung mengalami kecenderungan peningkatan produksi dengan hasil akhir simulasi pada tahun 2027-nya sebesar 5.052 ton. Lanjut langsung ke analisa output. Untuk analisa outputnya, setelah kita melakukan analisis pada setiap skenario yang telah disimulasikan pada aplikasi Sensim ini, maka didapatkan beberapa analisis output tiap skenario-nya sebagai berikut. Nah, untuk yang skenario yang pertama, bahwa dinyatakan bahwa produksi ketersediaan jagung mengalami kecenderungan peningkatan tapi sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 sampai 2024 dengan hasil produksi pada akhir tahun yaitu 2027 sebesar 4.002 ton. Lalu yang skenario kedua untuk produksi atau ketersediaan jagung mengalami kecenderungan penurunan dengan hasil produksi pada akhir tahun yaitu sebesar 2 ton. Lalu skenario ketiga produksi atau ketersediaan jagung mengalami kecenderungan peningkatan dan sempat mengalami penurunan hanya pada tahun 2023 dan hasil akhir simulasi pada tahun 2027 sebesar 8.002 ton. Lalu yang skenario terakhir, skenario keempat, yaitu produksi atau ketersediaan jagung mengalami kecenderungan peningkatan dan sempat mengalami penurunan hanya pada tahun 2023 dengan hasil akhir simulasi pada tahun 2027 sebesar 5.052 ton. Nah, pada semua skenario yang telah disimulasikan ini dapat kita ketahui bahwa produksi atau ketersediaan jagung mengalami kecenderungan peningkatan pada setiap skenarionya dalam rentang waktu 6 tahun atau 2022 sampai 2027. Nah, meskipun terdapat sedikit kondisi produksi yang fluktuatif, ada beberapa skenario yang dapat kita pilih untuk menghasilkan produksi yang optimal, yaitu pada skenario ketiga dengan peningkatan produksi jagung di tahun terakhir pada hasil simulasi tahun 2027 sebesar 8.002 ton, yang mana memiliki jumlah produksi unit jagung paling banyak dibandingkan skenario lainnya. Sehingga skenario ketiga ini merupakan skenario dengan peningkatan produksi paling banyak dari tahun ke tahun. Untuk kesimpulan, silakan untuk Agni.
Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh PT Indocorn melakukan simulasi dengan rentang waktu 6 tahun, yakni mulai 2022 hingga 2027, dengan membuat 4 skenario berbeda untuk melihat kecenderungan hasil produksi jagung mereka. Simulasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Fansim PLI ini bertujuan untuk melakukan simulasi terhadap beberapa kondisi yang ada. Nantinya dapat diambil kesimpulan hasil terbaik atau ketersediaan bahan, beberapa kondisi yang ketersediaan bahan dengan harapan memiliki dampak yang paling menguntungkan dalam produksi jagung di PT Indocorn, sehingga PT Indocorn dapat mengambil keputusan dan menyiapkan perencanaan produksi sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa skenario ketiga merupakan skenario yang memiliki hasil produksi unit jagung paling banyak di tahun 2027 dengan kecenderungan produksi yang meningkat, yakni sebesar 8.002 ton. Maka skenario ketiga ini merupakan skenario yang akan dipilih oleh PT Indocorn dengan merancang perencanaan produksi sesuai dengan skenario ketiga yang telah dibuat untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal. Nah, itu tadi merupakan pemaparan laporan resmi. Kemudian akan dilanjutkan pengaplikasian software Fansim oleh partner saya, Benaya. Terima kasih untuk Dinda yang sudah menyampaikan laporan resminya. Sekarang saya akan menjelaskan pengaplikasiannya pada aplikasi Fansim. Pertama kita new model, lalu kita isi initial time dan final time-nya sesuai studi kasus kita, yaitu tahun 2022 sampai tahun 2027. Nah, untuk unit for time-nya kita pilih year karena kita pakai satuan per tahun. Dan kita klik OK. Untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai pembuatan causal loop diagram. Yang pertama kita buat variabelnya dulu. Variabel apa aja yang ada di causal loop diagram untuk menunjukkan polarity dan flow-nya nanti. Atau variabel ini mempengaruhi variabel apa. Seperti itu. Lalu kita tata sedikit agar sedikit rapi, lalu kita pakai arrow untuk membuat relasinya. Kita sambung-sambungkan seperti ini. Setelah itu bisa kita bengkokkan seperti ini agar polarity-nya nanti terlihat. Selanjutnya bisa diklik kanan pada panahnya, lalu kita pilih pada bagian polarity yang menunjukkan bahwa variabel mempengaruhi, punya pengaruh positif ataupun pengaruh negatif terhadap variabel lainnya. Misalnya pada luas lahan, jika luas lahan mempengaruhi atau menambahkan pengaruh yang positif terhadap hasil panen, maka kita kasih polarity positif dan itu sebaliknya. Setelah selesai, maka akan terdapat tanda panah dan plus dan negatif seperti tadi. Selanjutnya ada pembuatan stock flow diagram. Pertama kita klik new model, lalu kita isi initial time dan final time-nya sama seperti tadi. Untuk unit for time-nya tetap kita pakai satuan per tahun, yaitu year, lalu klik OK. Pertama kita buat dulu stock flow diagramnya dengan membuat level, lalu ada rute dan variabel. Nah, buat levelnya dulu. Untuk levelnya ada dua, yaitu permintaan konsumen dan ketersediaan jagung. Buat seperti ini, lalu kita buat kita sesuaikan dulu agar terlihat rapi. Lalu kita kalau sudah rapi seperti ini, kita klik rute, klik untuk awalnya, lalu klik akhirnya, kita klik ke bagian level permintaan konsumen, lalu kita ketikkan kenaikan permintaan. Nah, ini kita lakukan sama pada hasil panen, gagal panen, dan penurunan permintaan. Nah, seperti ini. Setelah jadi, baru kita bisa tambahkan variabelnya. Variabel apa yang mempengaruhi kenaikan permintaan, penurunan permintaan, hasil panen, dan gagal panen. Maka akan seperti ini. Kita rapikan dulu, lalu kita kasih arrow sama seperti kayak kita buat causal loop tadi. Nah, kayak gini. Untuk permintaan konsumen tidak mempengaruhi ketersediaan jagung, sehingga kita kasih arrow-nya. Nah, setelah semuanya jadi seperti ini, selanjutnya kita bisa mulai menambahkan equation
sebagai formulasi atau logika yang kita tambahkan pada hasil simulasi nanti. Nah, pertama akan muncul seperti hitam-hitam seperti ini, maka artinya belum ada equation pada setiap variabelnya. Jadi kita perlu tambahkan, kita create equation. Nah, untuk studi kasus yang kali ini kita buat seperti ini. Untuk luas-lahannya masukkan angka 0,5 kali 2200 dan kita lakukan sama pada variabel lainnya juga. Kita masukkan klik equation lalu ke luas lahan. Yang pertama kita tentukan dulu unitnya. Nah, unit ini untuk luas lahan kita pilih langsung ke ton. Sedangkan untuk tren pasar naik dan tren pasar turun nanti kita kasih unitnya dalam satuan persen karena menunjukkan persentase. Kita masukkan equation sesuai studi kasus kita yaitu 0,5 dikali 2200. Lalu kita klik OK dan kita lakukan sama untuk variabel lainnya sesuai dengan studi kasus kita. Saya percepat agar lebih singkat karena prosesnya sama. Satu. Lalu untuk yang pada kenaikan permintaan itu kita tulis karena dia bentuknya persentase, jadi kita kasihkan 1000. Sedangkan untuk hasil panen itu dijumlahkan untuk variabel-variabel yang mempengaruhinya. Saya gagal panen, jadi kita tambahkan musim dan kontrol hama. Ini pada permintaan konsumen dan ketersediaan jagung, kita masukkan sesuai studi kasus, lalu kita kontrol A, jadi akan terblok semua seperti ini. Ini tujuannya agar kita nanti agar semua bagian dari stop block diagram ini tersimulasi dengan baik. Langsung kita simulate. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, dataset current already exist, berarti Fansim sudah memverifikasi model yang kita telah buat. Lalu kita we want to evaluate it, kita klik yes. Setelah semua selesai, setelah tersimulasi, kita klik lagi Ctrl A, lalu kita bisa lihat grafiknya. Dengan klik di pojok kiri itu ada simbol grafik. Kita lihat bahwa menunjukkan dari grafik itu bahwa peningkatan kita sesuaikan pada title pad-nya ternyata juga sama, bahwa kenaikan ketersediaan jagung meningkat dari kurun waktu ke waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pengaplikasian pada aplikasi Fansim ini. Bila ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 78. Bahwa bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di modul keempat.